untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan karena hadir dalam acara walimah, walimatul nikah, walimatul arus, walimatul syukur ilallah. Semuanya ini adalah dalam rangka untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam tidak pernah terlupakan selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan baik yang mengundang maupun kita yang diundang maupun yang menikah semuanya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar kami yang wabil khusus Sayyidul Baik Mandar Saleh yang mengizinkan kami sedikit untuk menyampaikan nasihat atau tausiah, taujihan. Kalau masyarakat Kaso ini Pak sering diberikan nasihat, tapi hebatnya orang-orang mukmin semakin sering diberi nasihat semakin kurang, semakin haus, seperti meminum air laut. Begitu diminum tambah haus, diminum tambah haus. Ternyata jiwanya sudah menjadi jiwa penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nak ngaji saja, ya. Mati nak ngaji, sunat nak ngaji, nikahan nak ngaji, beli mobil, alhamdulillah. Makanya kalau tadi ada sambutan tamu undangan oleh Bapak Ketua Rukun Pengajian ini kan datang ini, sampai tadi ada bahasa-bahasa yang mungkin nggak paham ya, itu bahasa Sanskerta. Tapi memang agak lebih apa bahasanya, lebih akrab kalau dengan bahasa-bahasa itu. Sama saja di Jawa juga gitu. Para orang-orang yang menjadi sambutan begitu dia di tempat yang Jawa, dia bahasa Jawa kan beberapa kali berbiasa dengan orang Jawa. Ya sudah, ya cuma saja itu nggak paham ya. Tapi bukan maksud untuk merendahkan, bukan maksud untuk mempermainkan ya. Maka pada malam hari ini tadi kita sudah sama dengar, masya Allah, langkah banyak nikmat kepada Manda kami saat ini. Ada 4 dari judulnya, sampai tanya selamat raya di Tauhid dan banyak hal ya. Telah selesai dapat mantu, dan selesai pun anaknya sudah tamat kuliah. Bayangkan, kita tahu betul sejarahnya bagaimana Manda kami Sarip ini, perjuangan beliau mungkin di mata tidak seberapa dipandang, tapi ternyata kesuksesannya malam hari ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, alangkah betapa banyaknya orang yang kaya hartanya namun nggak mampu menyekolahkan anaknya sampai jadi sarjana. Ini bersarjana anaknya. Nah itu makanya aku masya Allah, aku bangun boleh nangis gitu. Nah ini dibuktikan ternyata ya betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran kesuksesan itu tidak bisa dihitung dengan banyaknya harta, dengan tingginya pangkat. Tapi ukuran kesuksesan itu ketika anak, istri, semua keluarganya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku malam hari ini haji ya, untuk pengantin karena datang dari Tangerang Banten, daerah Banten itu semua pesantren, semua pesantren di daerah sana. Maka saya disuruh bagus, insya Allah Aisyah masih Tony santriwati ya, santriwati bukan? Santriwati ya. Pas aku menyesal nonton ini lebih ya. Ini lebih sampai ke Tangerang Banten. Aku di Banten, tapi aku belum pernah Banten ya. Mertua saya orang Banten, saya punya istri orang tapi belum pernah ke Banten. Maka alhamdulillah ini satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini judulnya, jadi kapan-kapan judulnya tanda-tanda suami yang baik, tanda-tanda istri yang baik. Sudah 2 hadis saja yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Saya rasa bagi bapak-bapak yang hadir di sini yang sudah punya istri harus hafal tanda-tanda suami yang baik. Bagi ibu-ibu yang hadir juga harus hafal pula tanda-tanda istri yang baik. Kenapa? Karena masalah keluarga ini masalah yang sangat sensitif. Di dalam Al-Quran semua isinya bicara tentang masalah
keluarga. Ya, betapa banyak dalam Quran itu digambarkan tentang keluarga. Keluarga yang sukses, keluarga yang tidak sukses, keluarga yang baik, keluarga yang buruk, sudah semuanya di situ. Makanya kalau ada orang Islam paham dengan isi panduan buku panduan hidupnya, insya Allah selamat dunia akhirat. Makanya tradisi namat Quran ini, namat Quran itu maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah siap berkeluarga, harus sudah siap menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah cita-cita. Cita-cita orang beriman tidak sama dengan cita-cita hidup orang saja. Kalau orang hidup kebanyakan bercita-cita, mudah-mudahan pengantin berdua ini sampai kakek-kakek, nenek-nenek, kata bahasa Jawa begitu. Ya, kecil sekali kalau sampai kakek-kakek, nenek-nenek, begitu sudah jadi kakek, begitu sudah jadi nenek, cerai. Na'udzubillah, banyak gak? Banyak. Ada lagi yang sudah lumayan cukup hebat, apa katanya? Mudah-mudahan pengantin berdua ini kekal abadi sampai mati. Begitu mati pisah. Kenapa? Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Na'udzubillah. Makanya kalau punya cita-cita jangan nanggung. Nah, cita-cita itu nak terus sampai ke puncak yang paling tinggi. Gantungkan cita-citamu setinggi langit katanya. Nah, hebat itu. Kenapa? Karena surga berada di langit dan kita insya Allah naik ke langit. Ya, boleh naik kapal terbang naik. Gitu. Syaratnya apa? Syaratnya baca panduan ini. Insya Allah sampai. Makanya Sarnoto, aku gogo. Sarnoto ya. Pai malam lagu baca namanya Sarnoto Prayogo Sunarto. Sarnoto Apriyogo. Ternyata Mang Sarip ini yang mengambil di Jawa. Kenapa? Begitu nama Jawa, begitu dia pegawai ke Jawa kan sampai terima namanya O. Namun dia ini ya. Aku beberapa kali ceramah di tempat kampung Jawa. Begitu dia dengar nama saya Okta Widodo, ya, wah, tiang senendro, besarnya tiang juga ini. Tiang senendro, nangis saja. Oh, aku gak cantik now, ya. Belum saja presiden gitu buat grup Widodo grup kan masuk gitu ya. Dari sampai kaso, belum ini lain ya. Maka sekali lagi apa tadi panduannya adalah Al-Quran. Makanya nama Quran tadi. Kalau bacanya saja belum bisa, bagaimana mau menjadikan panduan? Penting ini. Makanya aneh kalau ada rumah tangga Islam tidak ada Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, ngeri kita. Kenapa? Bakal pecah itu rumah dari kebahagiaan yang hakiki. Boleh jadi dia bahagia, ceria, tertawa. Tertawa bukan berarti tenang, tertawa bukan berarti bahagia yang hakiki. Kenapa? Betapa banyak pasangan pasutri, pasangan suami istri yang kerjasamanya narkoba. Seorang jadi bosnya, bininya tukang ngalirkannya. Senang dia, senang. Musik sana sini, musik sana, buat selfie sini, semua pacar. Aku kan dari dia dibeli kali, cuma ketenangan tak ada yang mampu membelinya kecuali dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah saja hati akan menjadi tenang. Pastikan itu. Tidak tenang kamu, kau hebat tenang, numpuk, nebek duit ya. Allah lagi kita hebat kalau diingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sarnoto itu tidak menata ya. Nah, ditata rumah tangga ini, bagaimana menatanya? Jangan cari petunjuk lain. Carilah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Kalau berpedoman kepada Al-Quran, maka cita-cita punya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pasti terwujud. Pasti. Makanya Rasul sedang duduk-duduk bersama para sahabat, duduk bareng-bareng. Bahasa Rasul itu indah tuh. Dia lagi duduk-duduk ngomong ini katanya, gak ini kamu boleh tahu. Nah, bahasa gitu ya. Mau gak kamu saya kasih tahu simpanan harta yang paling berharga bagi seorang? Kalau kita kan biasanya ada yang nyimpan batangan emas, ada yang nyimpan banyak uang, jadikan misalnya saham di bank, ada yang nyimpan di kebun, ada yang nyimpan di sawah, ada yang di bawah bantal,
Ali di lemari es, ya misalnya nyimpan duit. Tapi ternyata bukan itu yang disebut Rasulullah simpanan yang paling berharga. Sampai dia berkata kepada Umar bin Khattab, apa dikatakan Rasulullah? Ya Umar, ala ukhbiruka bil khairin ma yaknizul mar'u. Mau enggak kamu saya kasih tahu wahai Umar apa yang paling baik disimpan oleh seseorang? Mau ya Rasulullah. Al mar'atus salihah, yaitu istri yang salihah. Tadi bagaimana dari pihak besan tadi istri yang soleha, ya bahwasanya wanita itu adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan istri soleha. Sambungnya pun sampai salat diangkat rumah irama. Wah, para teman-teman jiku banyak pun baca dalil di rumah lagi. Rumah irama sudah, nah sudah dalil pun jiku malam hari ini. Tapi kata Rasulullah, betul simpanan yang paling baik itu adalah istri soleha. Yang mana kriterianya? Kriterianya kata Rasulullah, idza nazaraha sarratsu. Kalau kau memandangnya maka dia akan menyenangkanmu. Nah itu, ya menyenangkan. Jadi Aisyah, sampean harus jadi istri yang menyenangkan. Kalau Sarrato memandang, senang dia. Begitu dia misalnya pening kepala di luar kerja capek di sana dimarahi bos segala macam, pulang ke rumah melihat istri senang. Itu namanya istri salihah. Berat tidak jadi istri salihah? Berat, sangat berat. Bahkan ada perempuan yang datang kepada Rasulullah, seorang gadis datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sih sebenarnya istri salihah itu bisa disebut istri salihah? Kata Rasulullah, andaikan suamimu punya korek, sudah punya darah, lalu kau bersihkan dengan lidahmu, maka kau belum bisa disebut dengan istri salihah. Ya Rasulullah, langkah beratnya jadi istri salihah. Ya betul berat. Kalau begitu aku akan menikah untuk selama-lamanya. Kata Rasulullah, itu pilihan kamu, silakan. Dari situlah perempuan boleh tidak menikah. Karena dia sanggup jadi bini salihah. Payah sari. Ini melawan lagi. Payah dipandang, mencari not. Dipandang, wah balas pandang juga. Hati-hati. Jadi kriteria jadi istri yang salihah itu berat. Kenapa? Idza nazalaha sarathu. Kalau kamu memandangnya maka ia akan menyenangkanmu. Payah jadi istri yang menyenangkan suami. Kenapa? Kalau nggak kenal sama suaminya pasti dia nggak tahu cara menyenangi suaminya. Banyak orang salah paham. Salah paham. Hebat betul kalau di luar. Tapi begitu dalam rumah, wah keok dia. Keok. Banyak dia. Dan banyak masukan suami-suami takut istri ya. Masalah lagi loh di dalam depan bini ya. Jika lu gagah nih, begitu dalam rumah, masya Allah. Nah ini ngeri ya. Makanya jadi istri, makanya tadi dibacakan ayat Quran apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alal pemimpin laki-laki itu. Jadi ada cerita, ada seorang S2 perempuan menikah dengan orang yang tidak sekolah, mohon maaf, tukang S ya. Tapi kata saya sampaikan kalian, walaupun ini istrimu S2 masih pasukan bawah. Kenapa? Masih suaminya menjadi pemimpin. Maka jangan hati-hati yang memilih suaminya. Kalau dia siap taatinya hapus. Kinanya rendah pendidikannya, kinanya buntu bulu, kinanya banyak pula kinanya lemah tuh. Sehingga dia akan relatif cenderung menjadi istri yang durhaka. Kenapa? Karena memandang istrinya serba kekurangan, suaminya serba kekurangan. Makanya kata Rasulullah, cari pasangan itu sekufu, sepadan. Kenapa sepadan? Supaya jangan saling rendahkan. Dulu aku itu lalu ya. Karena kapan baca ini mencakap ini itu bukan banyak yang nawarnya pucuk setahun tadi dari itu nanti tinggilan di umur nih. Ya padahal bukan itu maksudnya. Tapi ya dari namanya pengamalan. Maka jadi istri yang salehah itu sulit. Bisa sulit nggak? Sulit. Makanya ente harus banyak belajar. Belajar dari mana? Belajar dari Al-Quran. Belajar dari sejarah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pasangan keluarga Muslim tidak punya buku panduannya, pengen sakinah mawaddah warahmah, maka itu hanya hayalan belaka, hayalan saja. Kamu itu kan menjadi bahagia kalau keluarga kamu jadi bahagia. Karena kebahagiaan itu nggak bisa didapat di luar sana. Banyak orang bentrok sama istrinya, keluar minum-minuman, tambah pening. Bayangkanlah saja, pening mengeluarkan duit besar,
udah mabuk ya, paling lampu yang lagi gitu. Atau misalnya dekat laut ya, duduk di pinggir laut dan lempar batu kecil ya, tenang sementara. Kenapa? Tenang sejuk melihat pandangan air, pulang sudah pening lagi. Kenapa? Karena salah dalam mencari ketenangan, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda istri yang solehah. Yang kedua, idza amaraha ata'atu. Kalau kamu perintah dia taat. Dia tidak bertimbal kecuali labbaik, siap. Nah, itu. Ini kita ini lain. Kalau bos siap. Kamu ngelaki mak saji, payah aku, nisah aku, ngasuh anak aku, ngumpul aku, kamu nak makan saji, mahal. Ya, banyak nggak cerita begitu? Banyak. Tapi kalau sama bosnya itu cuma gaji 500.000 sebulan. Sebulan kenapa? Ya bahan gosok, nyuci segala macam itu, upahnya paling gede 500, tapi siap bos. Lakinya yang lah ngambil tanggung jawab dari bapaknya, dia katakan nanti dulu, bahkan dia jawab dengan hak yang keras, ya, kasar, sehingga akhirnya suaminya sakit hati. Memang betul dia mulutnya tidak berkata, tapi dalam hatinya dia sakit. Sakitnya itu di sini. Jadi kalau lah sakit hati suaminya, malaikat yang marah. Bukan suaminya lagi, tapi malaikat yang marah. Istri akan dikutuk oleh malaikat. Kata bidadari yang di surga baiklah boleh. Kalau Allah SWT Aisyah, ente itu di dunia, nanti sama itu milik kami. Kata bidadari yang di surga itu. Kenapa? Setiap laki-laki muslim begitu nanti pindah ke surga disediakan 70 orang bidadari. Maafin sesama sendiri. Tidak khawatir. Syaratnya masuk surga kan, masuk neraka ya boleh, yang kami bidadari. Syaratnya masuk surga. Tapi Aisyah nggak usah takut, kalau sampai masuk surga juga jadi ratunya bidadari. Kalau sampai dengan ibu laki, kamu nak jadi ratu bidadari, kamu siap saja di poligami dulu. Ya, kamu di dunia ini memang pacak bantal di poligami, pacak pisah ya. Yang mulai disuruh dulu dia tahu di bidadari laku baris, lama nyambor. Tapi tidak usah khawatir, bagi ibu-ibu akan menjadi ratunya bidadari. Tapi kalau masuk neraka, urung jadi ratu, jadi ratu. Mana hancur sampai tulang-tulang, masuk neraka ya. Maka kalau diperintahkan taat. Tapi ada garisannya, taatnya apa? Taat yang tidak menyalahi syariat. Kalau kata sama Nato Aisyah, sini sah, kenapa mas? Coba beri kuda sapu katanya, kenapa yang pola kan? Nah gawat ini ya, canduan, mana lo canduan? Penimpal, masa mau merokok tuh dia merokok masa mulut, mana? Tandunya lo cep tuh lah masa mulutnya. Ternyata ini yang diperintahkan. Maka la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dia, suami kah dia, ayah kah dia, pemerintah kah dia, kalau taatnya bukan taat pada Allah, tinggalkan. Makanya bukan pembangkang itu, sama ada pemerintah ngajak kita rusak, tinggalkan. Hanya mending ngajak gotong royong, yang segala macam. Tapi kenapa bukan perintah itu tidak amarahan atau jika diperintah maka dia taat. Maka enak jadi istri yang solehah. Yang ketiga, tanda istri yang solehah. Yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau suami sedang pergi, dia pandai menjaga diri. Tidak kalau misalnya cerita-cerita badan-badan muda, kita bukan badan-badan muda. Mas mampiro mumpung bojoku lagi lumur, no siku ngeri kalau begini ya. Kemana laki pergi kemana mencari nafkah, ternyata bininya mampiro mas mumpung bojoku lagi lumur. Nauzubillah subhanahu wa. Kalau ini yang dipakai ya. Kenapa seorang istri kalau ditinggalkan suami jaga? Apa jaganya? Amanah, harta suami, anak-anak suami, semua. Makanya kisah yang paling populer itu apa? Kisah seorang istri yang bernama Muti'ah. Ada nama istri
Muti'ah, pesan lakinya jangan aja masuk bugal satu saja sebelum aku balik. Satu saja. Ternyata Rasulullah di majelis Rasulullah, Rasul katakan ada seorang wanita yang menjadi penghuni surga. Lalu Fatimah sebagai putri Rasulullah agak sentimen dikit katanya. Siapa dia betina itu katanya? Aku ya bukan katanya. Ada katanya seorang betina yang menjadi penghuni surga. Akhirnya Fatimah mengunjungi wanita yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Kenapa? Apa sih hebatnya Muti'ah ini? Begitu dia kunjungan ke tempat Muti'ah, rupanya dia ngajak Hasan, anaknya Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar, Fatimah. Oh, silakan masuk Fatimah katanya. Nah sabar, nah Hasan. Oh mohon maaf katanya, kalau dengan Hasan suami saya, kalau laki-laki nggak boleh masuk. Hasan di luar saja, Fatimah boleh masuk. Ya namanya Hasan masih anak kecil, nggak mungkin ditinggal di luar. Nangis Hasan, kata Fatimah, nangis. Katanya anakku baru tinggal di luar. Akhirnya katanya kalau besok katanya saya minta izin dulu sama suami. Kalau kata suami saya boleh, maka Hasan boleh masuk. Wah balik Fatimah, balik lagi Fatimah. Begitu besok Fatimah datang, tapi nggak ikat dengan pesan Muti'ah tadi. Rupanya Husain kembaran Hasan yang ikut dulu. Ikut kata Husain, ini ikut dulu ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah. Dengan siapa? Hasan. Ada lagi tidak? Ada Husain. Waduh katanya mohon maaf katanya ibu izinkan kemarin cuma Fatimah dengan Hasan. Kata suamiku boleh, tapi Husain belum. Katanya mohon maaf betul katanya. Husain tinggal di luar, Fatimah dan Hasan boleh masuk. Iya nangis Husain, nggak mungkin ditinggal di luar. Akhirnya kata Fatimah, kalau begitu saya pulang dulu katanya. Pulang lagi Fatimah, besok pulang lagi, barulah dapat izin. Dapat izin. Begitu dapat izin, ngobrol-ngobrol. Ada apa Fatimah? Ingin silaturahmi aja. Tapi matanya keliling mencari apa nggak kelebihan wanita ini. Apa sholat tahajud terus, apa puasa sunnah terus? Ternyata tidak. Sudah hampir siang tidak ada amalan-amalan yang istimewa. Kecuali di belakang pintu itu ada satu serbet tangan nambah segitu, ngesapu lidi digantungkannya. Terbetiklah di hati Fatimah bertanya kepada Muti'ah, ya Muti'ah, itu serbet untuk apa katanya? Ini katanya kalau suamiku pulang dari bekerja, belum dia sampai ke tempat duduk, belum dia sampai ke kamar mandi, maka dia sudah berusap keringatnya dengan ini. Wah, itu dia. Servis pertama ini, wah, cium tangan adalah mobil lagi. Balik mandi, begitu sudah mandi siap makanan di meja makan. Setelah disiapkan meja makan, suaminya makan. Begitu sudah makan, diberikan sapu lidi kepada suaminya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kurang sedap saya sudah siap untuk dipukul. Ya, masya Allah. Mana ni cakap bini main dia? Masya Allah. Main lagi bini lanjut duit lagi masih berhenti. Kemana ni? Ya, bini. Wajar kata Fatimah, ini istri disebutkan oleh ayahandaku yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata jadi istri solehah itu berat, ya. Berat nggak? Berat. Makanya anda jaga di, jangan ini.